nih. Teman-teman, halo, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama aku, Acep. Pasti sehat-sehat aja dong kabarnya. Nah, aku juga sehat-sehat aja nih. Nah, hari ini tadi barusan aku baca ada renungan nih. Gimana kalau kita baca bareng-bareng? Ulangan 32 ayat 10. Ulangan itu perjanjian lama ya teman-teman ya. Kita baca dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kita buka yuk. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Nah, ketemu nih. Kita baca yuk. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji mata. Soal biji mata Tuhan, kayaknya ada lagunya deh. Yuk, teman-teman, kita dengar dulu lagunya. Nah, gimana teman-teman? Udah dengerin lagunya kan? Tadi kita udah dengerin lagunya. Kita ini dianggap sebagai biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Nah, ada ceritanya loh tentang satu orang nih bapak. Namanya Bapak Ishak. Bapak Ishak ini adalah anak dari Bapak Abraham. Bapak Abraham pasti teman-teman tahu dong. Selalu dekat sama Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, sekarang ini anaknya Bapak Ishak. Bapak Abrahamnya udah nggak ada. Nah, gantinya Pak Ishak. Waktu itu Pak Ishak mengalami kelaparan di negeri Kanaan. Sehingga waktu itu dia harus pergi nih ke negeri Filistin. Nah, sampai di negeri Filistin, dia bertamu sama rajanya, diterima sama Raja Filistin. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, di negeri Filistin itu walaupun sebagai tamu, Bapak Ishak itu ternyata diberkatin Tuhan. Nah, diberkatin Tuhan gimana? Waktu menabur, menanam tanaman, diberkatin Tuhan. Bisa sampai 100 kali lipat. Sehingga dia menghasilkan buah, kambing dombanya makin banyak dan makin kaya. Lah, orang Filistin kaget. Hah? Kok bisa dia tamu di sini, bisa dia yang makin berbuah banyak, makin kaya di negeri kita.
Nggak bisa nih kayak gini. Udah, kita usir aja dia. Akhirnya si Pak Ishaknya disuruh keluar dari negeri Filistin. Nah, selain udah diusir sama orang Filistin itu, dulu ada sumur-sumur yang digali sama Pak Abraham. Pak Abraham itu dulu pernah bertamu juga ke negeri Filistin. Dan sekarang sumur-sumur itu yang tadinya keluar air ditimbun sama tanah semuanya. Akhirnya si Pak Ishaknya pergi dari negeri Filistin itu, jalan sedikit itu. Kan nggak bisa, kalau bawa kambing domba nggak bisa jauh-jauh dong. Ya sedikit-sedikit, pelan-pelan jalan, ketemu sumur. Pegawainya Pak Ishak bilang, Pak Ishak, di sini ada sumur nih, cuma ditimbun sama tanah nih. Gimana kalau kita gali? Ya udah, coba kamu gali. Digali. Keluar air. Saya keluar air berarti kambing dombanya bisa minum ya. Nah, minum. Lah, tapi orang Filistin, kok kamu masih di sini? Ini masih daerah tanah kami, tanah orang Filistin. Kamu pergi sana, nggak boleh. Keluar dari sini. Karena Pak Ishak itu anak Tuhan itu tidak mau ribut, nggak mau berantem. Akhirnya Pak Ishaknya mundur. Udah, kita pergi. Kita ke tempat yang lain. Ketemu lagi sumur. Sumur itu semua udah ditimbun tanah sama orang Filistin. Karena mereka bilang, udah kaya, udah tamu gini, udah pergi aja. Ketemu lagi sumur yang digali Pak Abraham, ditimbun sama tanah lagi. Terus ketemu lagi pegawai Pak Ishak. Pak Ishak, ketemu sumur lagi nih, cuma ditimbun lagi nih sama tanah. Gimana nih? Gimana kalau kita gali lagi? Ya udah, kamu gali lagi. Digali sumurnya, keluar lagi airnya. Terus orang Filistinnya lihat, loh, ini masih daerah kami. Kamu nggak boleh di sini. Pergi. Akhirnya Pak Ishak geser lagi. Dia geser. Ketemu sumur lagi loh. Ditimbun tanah lagi sama orang Filistin. Dan gimana? Digali lagi, keluar airnya nggak, teman-teman? Keluar airnya. Wah, sampai orang Filistin bingung. Aduh, kok ini bisa ya? Kok bisa ya, kita udah timbun tanah. Sumur-sumur ini dulu bekas digali sama Pak Abraham, tapi dia masih bisa keluarin air, sumurnya digali sama mereka. Siapa yang bisa nolong mereka? Siapa yang bisa menolong Pak Ishak ini? Selain daripada Tuhan. Tuhan sayang kepada Pak Ishak karena Pak Ishak ini percaya sama Tuhan. Sehingga Pak Ishak ini percaya dan melakukan firman Tuhan, dan Pak Ishak ini menjadi biji mata Tuhan. Kesayangan Tuhan. Teman-teman mau kan kayak Pak Ishak diberkatin terus sama Tuhan? Nah, jadilah kita kayak Pak Ishak, percaya sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, dan berdoa sama Tuhan. Jadi, kita kan nggak mampu. Siapa kita? Dari lagunya aja bilang, siapa kita? Sehingga kita jadi biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita menjadi kesayangan Tuhan. Ada ayatnya yuk, kita baca yuk. Zakaria 2 ayat 8. Zakaria itu perjanjian lama ya teman-teman ya. Zakaria 2 ayat 8. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Oh, benar kan? Kita ini biji mata Tuhan. Jadi teman-teman bersyukur kita jadi biji mata Tuhan. Caranya gimana jadi biji mata Tuhan? Kita percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu renungan kita. Nanti kita belajar lebih banyak lagi dong, ya. Jangan bosan-bosan dengerin ceritaku. Nah, sampai jumpa ya teman-teman ya. Bye.